Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, episode yang keempat, kita masih meneruskan perjalanan Nabi Ibrahim dengan Nabiullah Ismail dan istri tercintanya Siti Hajar ke sebuah gurun bernama Jabal Qorban. Jabal Qorban posisinya sekitar 400 meter sebelum Zamaron. Sekarang sudah ada ya gedung-gedung mencakar langit. Orang menyampaikan bahwa gedung itu adalah gedung milik kerajaan. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim menengadah sambil mengucapkan wa nadainahu ayya Ibrahim. Beliau mengangkat tangan. Ya Allah, dalam hatinya, sekarang kami bertiga di gurun pasir, di sebuah bukit bernama Bukit Kurban. Ismail dibaringkan. Kemudian Ibrahim dengan wajah tegang memandang istrinya. Kemudian beliau bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian istrinya Siti Hajar menyambut. La ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ananda Ismail yang sedang berbaring di atas batu juga ikut menyambutnya. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah pemirsa. Ismail bermohon kepada ayahnya dengan 3 syarat. Yang pertama, ayahanda, tolong nanti tutup wajahku, supaya engkau nanti ketika akan menyembelih diriku, jangan melihat wajahku. Bagaimanapun aku ini anakmu, khawatir engkau ragu dengan perintah Allah. Allahu Akbar, seorang anak yang menuju akil balik dalam ketauhidan betapa terpondasinya. Dan bahkan menasihati orang tuanya. Memang pada dasarnya ya melihat wajah anak itu ya anak bagaimanapun. Maka Ismail bilang supaya engkau jangan ragu dengan perintah Allah. Yang kedua, tolong nanti dengan benda, golok, pisau atau apapun yang tajam. Supaya sekaligus terputus urat khulkum, penyambung napas, bahasa kita urat nadi. Dan watallahu lil jabin, 2 jari di bawah pelipis dagu ke bawah. Jadi sunnahnya kalau motong hewan kurban di atas zakum, ya di atas, ya kalau orang bilang ini buah khuldi ya, di atasnya. Yang ketiga kata Ismail, kelak nanti darah bercucuran ke sekujur pakaianku. Tolong simpan yang rapi sebagai bukti seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Fanadainahu bidhibhin adzim. Ketika itu Allah menggeser Ismail bidhibhin adzim dengan sembelihan yang agung, yaitu hewan kambing gibas yang diambil oleh Allah dari surga, kambingnya Habil ketika kurban putranya Adam alaihissalam. Pemirsa Al-Baqiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti Allah statementkan dalam Al-Qur'an. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya manusia yang berbuat baik pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Nah, Nabi Ibrahim melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan, perintah Allah terus beliau lakukan. Andaikan misalkan Allah membisiki, tenang ntar Ismail gua ganti amai kambing, kan gak lucu. Berarti bukan sesuatu kebesaran Allah.
Nah, Nabi Ibrahim terus melakukan kebaikan dari Allah, walaupun inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Berat. Siapa yang tidak berat disuruh menyembelih putra tercinta yang ditunggu-tunggu kehadirannya, kedatangannya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ujian yang berat itu memang untuk para nabi, para rasul, summa amsaliha, kemudian di bawahnya, kemudian terus di bawahnya, kemudian di bawahnya. Itu adalah ujian. Ketika itulah Allah katakan, wa tarakna alaihi fil akhirin. Derap langkah Nabi Ibrahim ini sebagai contoh fil akhirin, untuk orang-orang setelah Ibrahim. Siapa? Ya kita semuanya, manusia sampai yaumul qiyamah. Jadi derap langkah apa yang dilakukan para nabi itu bagian daripada amaliyah ibadah, rujukan kita, referensi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah. Inilah perjalanan ujian keimanan yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas itu, apa yang harus kita amalkan ketika Allah mengatakan wa tarakna alaihi fil akhirin? Maka lagi-lagi Allah menurunkan wahyunya untuk berkurban kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Insyaallah episode berikutnya kita coba menyampaikan pesan Allah dalam surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.